Jiang batuk ringan, dan kemudian dia berbicara. Dari mana asalmu, Xiao Xiao, berani membuat masalah di Akademi Jianwu kami? Sekelompok setan dirugikan di hati mereka. Mereka tiba-tiba jatuh ke tanah. Itu sangat tragis. Anda tidak datang ke sini untuk menjelaskan apa yang terjadi. Sekarang Anda berani mengatakan bahwa kami di sini untuk membuat masalah? Di antara kelompok iblis, Yuan Hong adalah yang pertama berdiri. Tetapi dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu. Hanya datang ke Feng Tianxing, dan kemarahan di matanya terlihat jelas. Feng Tianxing tersenyum ringan. Di Akademi Jianwu saya, udara dilarang. Tidak ada yang boleh terbang kecuali guru dan orang penting. Aku lupa memberitahumu ini. Sudut mulut Yuan Hong berkedut saat mendengar ini. Dia lupa menyebutkannya. Jelas dia ingin menonton acaranya. Feng Tianxing tidak peduli dengan tatapan Yuan Hong. Berbalik dan memasuki akademi. Tidak lupa memberikan instruksi kepada Jiang. Siapapun yang tidak yakin, aku akan mengalahkanmu. Aku tidak ingin bajingan merepotkan di akademiku. Jiang menghela nafas tak berdaya, mengangkat tangannya, dan melihat lampu hijau naik. Luka pada iblis yang hadir langsung pulih. Ini bahkan lebih abnormal daripada metode penyembuhan diri dari iblis, membuat sekelompok iblis benar-benar terlihat bodoh. Jiang berjalan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Jika kamu mencoba memaksa masuk lagi, kamu akan menanggung risikomu sendiri. Aku tidak peduli denganmu bajingan. Penampilan Feng Tianxing sudah cukup membuat mereka merasa marah. Sekarang ada Jiang lain. Bagaimana mungkin iblis yang hadir tidak memimpin? Satu demi satu, mereka bergegas masuk dari pintu masuk utama sambil berteriak-teriak untuk bersaing dengan Feng Tianxing. Ketika mereka menyusul Feng Tianxing, kebetulan Feng Tianxing sedang berdiri di tepi arena seni bela diri. Semuanya seperti kebetulan. Feng Tianxing, hentikan untukku. Jika kamu punya nyali, ayo bertarung 1 lawan 1. Jangan main-main di sana. Itu hanya perguruan tinggi yang lusuh. Percaya atau tidak, aku akan menghancurkannya untukmu. Feng Tianxing. Jika kamu tidak berhenti, aku akan melakukannya. Mendengar suara siulan di belakangnya, Feng Tianxing berbalik diam-diam dan tersenyum tipis pada mereka. Kebetulan, muridku ada di arena seni bela diri hari ini. Jika kamu bisa mengalahkan muridku, aku akan mempertimbangkan apakah akan bertarung denganmu. Setelah selesai berbicara, tubuh Feng Tianxing langsung berubah menjadi petir dan mendarat di tengah arena seni bela diri. Ahem. Semua iblis di arena seni bela diri telah mundur, dan Feng Ming ada di sini. Hari ini aku akan menemukan beberapa lawan untukmu. Mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Ingatlah untuk mengalahkan mereka. Jika kamu tidak bisa mengalahkan mereka, biarkan mereka datang ke rumah Laksamana untuk menemukanku. Feng Ming melirik ke 30.000 setan, dan sudut mulutnya berkedut hebat. Tuan, apakah Anda menyebut ini beberapa keunggulan angka? Orang ini bisa menenggelamkanku di setiap suap air liur. Tapi sebelum Feng Ming dapat berbicara, Feng Tianxing berubah menjadi guntur lagi dan menghilang tanpa jejak. Metode aneh seperti itu benar-benar membuat Yuan Hong ketakutan, dan dia tiba-tiba menggeram pelan. Diam. Feng Tianxing adalah ahli dalam menghancurkan dunia fisik. Siapapun yang bisa bertarung 1 lawan 1 sebelum berbicara. Jika tidak, aku akan mengalahkannya terlebih dahulu. Yuan Hong berteriak dengan marah, dan sekelompok setan terdiam. Ranah tubuh rusak. Level monster apa ini? Bahkan penguasa kota dari kota utama hanya mematahkan kekuatan tahap tengah dari keadaan fisik. Alam tubuh patah adalah titik perubahan kualitatif untuk ras iblis. Tetapi setelah itu, setiap langkah kultivasi menjadi sangat sulit. Tuan kota dari kota utama menghabiskan banyak upaya untuk menjadi tahap tengah dari tubuh yang rusak. Apalagi iblis lain yang hadir. Kebanyakan dari mereka masih dalam kekuatan fisik penuh. Yuan Hong memandang Feng Ming yang berdiri di tengah arena seni bela diri, dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Sialan, aku dimarahi begitu parah oleh Feng Tianxing. Jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan muridnya, aku akan berlutut dan mengenalinya sebagai ayahku. Yuan Hong menjatuhkan kata-kata kejam, dan bergegas ke Feng Ming hampir seketika. Tinjunya yang keras menyapu ke arah Feng Ming dengan suara menusuk di udara. Hati Feng Ming menegang saat dia menyaksikan. Di mana lawan yang saya temukan untuk diri saya sendiri? Melihat betapa ganasnya tembakan ini, jelas untuk nyawanya sendiri. Buru-buru mengayunkan pedangnya untuk menangkis, dan kedua belah pihak bertarung bersama dalam sekejap. Setelah konfrontasi pertama, Yuan Hong tiba-tiba mundur beberapa langkah. Matanya menatap Feng Ming menjadi semakin ganas, dan bahkan napasnya menjadi sangat berat. Feng Tianxing, beraninya kau membiarkan umat manusia mempermalukanku. Aku bertarung denganmu. Pada saat ini, Feng Tianxing sedang bersembunyi di gazebo di belakang gunung, bersandar dengan nyaman ke pilar, dengan satu tangan di pagar, mengangguk sebentar. Feng Ming memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Setelah 2 gerakan, dia pada dasarnya stabil. Kekuatan Yuan Hong tidak buruk, tapi sayangnya, meskipun kekuatannya bagus, sarana untuk menghadapi musuh terlalu langka. Feng Ming pasti akan menang dalam jangka panjang. Istilah konfrontasi, sementara Feng Tianxing sedang mengamati dengan sabar.
Jiang datang di belakang Feng Tianxing. Di mana kamu mendapatkan ini? Sialan itu semua iblis berkekuatan penuh. Bukankah kamu akan merampok mereka? Feng Tianxing dengan santai melemparkan kendi itu padanya. Bukan itu. Aku menyambarnya di kota utama. Lihat apakah kualitasnya baik-baik saja. Aku berencana memilih Selusin sebagai komandan pasukanku, yaitu kamu dan bawahanku, lalu mengatur sisanya di antara para iblis. Sebagai tulang punggung, setan di kota utama sangat peduli dengan kehormatan, dan mereka pasti akan membuat perubahan kualitatif pada bawahanku, kata Jiang. Kamu bajingan. Kamu benar-benar bisa membuat masalah. Ngomong-ngomong, bajingan macam apa yang kamu atur terakhir kali? Li Goudan. Ya, itu dia. Dia kembali untuk melapor. Dia mengatakan bahwa dia memeriksa semua tempat dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia mengatakan bahwa dia bertemu setan aneh di sana. Ngomong-ngomong, dia masih bersiap untuk pergi sekarang. Dia menelepon. Tidak lama kemudian, Li Goudan dipanggil di depan Feng Tianxing. Daging dan darah tubuh itu lebih padat dari pertemuan terakhir, dan bahkan kulitnya mulai menjadi nyata. Feng Tianxing baru saja meletakkan tangannya di pedang Li Goudan, dan mencari ingatan Li Goudan beberapa hari terakhir dari inti klan iblis. Li Goudan memang melihat iblis yang sangat aneh. Dia bertemu Kazasetu. Kazasetu duduk di atas batu dan tersenyum saat melihat Li Goudan datang. Saya meminta Feng Tianxing untuk datang. Mengapa monster datang? Membosankan. Sepertinya Feng Tianxing benar-benar tidak memiliki ketulusan sama sekali. Ketika kamu memiliki ketulusan, datanglah ke Danau Banyu untuk menemukanku. Setelah berbicara, Kazasetu berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan bubar. Feng Tianxing dengan hati-hati mengamati ingatan Li Goudan, dan menilai dari metode kepergian Kazasetu bahwa kekuatannya berada di tahap tengah penghancuran tubuh. Tentu saja, ini hanya kemampuannya untuk menggunakan metode ini, dan kekuatan aslinya hanya akan lebih tinggi dari ini. Melepaskan tangannya, Feng Tianxing mengerutkan kening. Terlalu banyak informasinya yang bocor, dan pihak lain seperti orang kepercayaan dan temannya, mengawasi setiap gerakannya kapan saja. Ini membuat Feng Tianxing sangat tidak senang. Sepertinya sudah waktunya untuk memberinya pelajaran. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing menatap Li Goudan. Aku akan memberimu tugas. Jika kamu menyelesaikannya, aku akan memberimu 3 hari kebebasan bergerak. Kamu bisa melakukan apa saja kecuali membunuh orang dan mencegah kebakaran. Kepala Li Goudan yang sudah lama mengecil akhirnya mencuat sedikit. Nyata.